hatred. We're in the Great War now. Ketika Pakistan diproklamasikan pada tahun 1947, negara ini lahir dari tragedi besar. Pembagian India yang menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, konflik berdarah, dan kebencian yang mendalam di antara umat Hindu dan Muslim. Namun, apa yang dijanjikan sebagai tanah air bagi umat Muslim untuk hidup bebas dari diskriminasi, dengan segera terperangkap dalam konflik identitas yang jauh lebih kompleks. Dengan Islam sebagai fondasi, pertanyaan besar muncul. Islam seperti apa yang akan menjadi panduan negara ini? Bagaimana dengan minoritas non-Muslim yang tertinggal di Pakistan? Dan bagaimana sebuah negara dapat menjadikan agama sebagai prinsip utama, tetapi tetap menjunjung nilai modernitas dan demokrasi? Sejak awal, perpecahan mulai tampak. Sunni dan Syiah, dua mazhab utama Islam, tidak hanya berbeda secara teologis, tetapi juga sering terlibat konflik berdarah. Sementara itu, kelompok minoritas seperti Hindu, Kristen, Sikh, dan Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi sistematis, seringkali dijadikan kambing hitam atas masalah sosial dan politik. Bahkan, pada tahun 1974, pemerintah Pakistan secara resmi mendeklarasikan komunitas Ahmadiyah sebagai non-Muslim, sebuah langkah yang menandai babak baru dalam marginalisasi berbasis agama. Namun, perpecahan ini tidak terjadi secara alami. Elit politik dan militer Pakistan sering menggunakan agama sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Hukum penistaan agama, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai agama, kini menjadi senjata untuk membungkam oposisi, menjatuhkan lawan politik, dan bahkan menyulut kekerasan massa. Banyak kasus di mana tuduhan penistaan agama dibuat tanpa bukti, tetapi berakhir dengan pembunuhan brutal atau eksekusi hukum. Para pemimpin agama, yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian, seringkali justru memprovokasi kebencian sektarian demi pengaruh politik dan finansial. Peran militer Pakistan juga tak bisa diabaikan. Dalam upayanya untuk tetap relevan dalam politik domestik, militer memanfaatkan kelompok ekstremis agama untuk melawan rival di dalam dan luar negeri. Taliban, Lashkar-e-Taiba, dan kelompok lainnya tumbuh subur di bawah perlindungan negara, digunakan sebagai aset strategis dalam konflik dengan India dan Afghanistan. Tetapi ironi yang kejam adalah bahwa kelompok-kelompok ini, yang awalnya dimanfaatkan oleh negara, kini menjadi ancaman bagi stabilitas internal Pakistan itu sendiri. Bom bunuh diri, serangan sektarian, dan kekerasan massa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meninggalkan jejak trauma kolektif yang dalam. Di tingkat internasional, perang agama di Pakistan menjadi medan permainan kekuatan global. Amerika Serikat mendanai kelompok ekstremis selama Perang Dingin untuk melawan Uni Soviet, hanya untuk kemudian menghadapi akibatnya dalam bentuk terorisme global. Arab Saudi menggelontorkan dana besar untuk menyebarkan ideologi Wahabi, memecah belah masyarakat Islam Pakistan yang sebelumnya lebih pluralis. Di sisi lain, Iran memperkuat kelompok Syiah, menciptakan ketegangan yang semakin memanas dengan mayoritas Sunni. Akibatnya, Pakistan menjadi medan perang proksi untuk kekuatan global yang memperjuangkan kepentingan mereka, sementara rakyat Pakistan menderita akibatnya. Namun, yang lebih kontroversial adalah pertanyaan mendasar. Apakah Pakistan adalah eksperimen yang gagal? Banyak kritikus berpendapat bahwa membangun sebuah negara berdasarkan agama menciptakan fondasi yang rapuh sejak awal. Dalam upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara, para pendiri Pakistan tidak mempertimbangkan bagaimana agama dapat dengan mudah dimanipulasi untuk kekuasaan, menciptakan konflik yang terus membakar hingga hari ini. Bahkan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa konsep Pakistan sebagai tanah Islam sebenarnya adalah alat politik daripada panggilan spiritual, digunakan untuk menguatkan dominasi elit tertentu. Dalam video ini, kita akan menyusuri sejarah panjang dan kontroversial perang agama di Pakistan. Dari pembagian berdarah 1947 hingga kekerasan sektarian yang terus berlangsung, dari manipulasi politik elit hingga intervensi kekuatan global,
kita akan membongkar bagaimana agama yang seharusnya menjadi perekat justru menjadi senjata yang memecah belah bangsa. Kita juga akan mempertanyakan, apakah Pakistan masih memiliki harapan untuk perdamaian? Ataukah ini adalah harga yang harus dibayar oleh sebuah negara yang dibangun di atas fondasi agama? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita sejarah perang agama di Pakistan lainnya.